Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI, selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak DR Gede Adi Yuniarta, SEAKMSI, selaku pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati juga Ibu Lucy Sri Musmini, SEMSIAK, selaku penelaah. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan proposal ini. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Made Putri Rinjani Dipayanti dengan NIM 18170511131. Saya mengambil penelitian proposal dengan judul Analisis Akutabilitas Pengelolaan Keuangan berlandaskan konsep Trihita Karana dan implementasi Green Accounting, studi kasus pada Subak Pemangket Awen Barat, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Di sini saya akan menjelaskan 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, dan bab ketiga metodologi penelitian. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Bali merupakan provinsi yang memiliki berbagai macam budaya dan keunikan tersendiri, dan juga tidak terlepas dari destinasi wisata yang menjadi daya tarik para wisatawan. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh masyarakat yaitu organisasi tradisional Subak. Subak merupakan organisasi yang didirikan untuk mengelola sistem pengairan pertanian masyarakat di Bali, yang senantiasa diidentikan dengan kesederhanaan dan tradisional. Aktivitas operasional Subak tidak hanya sebatas pengelolaan sumber air, tetapi juga melaksanakan kegiatan bersifat religius dan pembangunan yang memerlukan banyak dana. Subak didirikan secara tradisional yang jauh dari kata perkembangan zaman, sehingga tingkat pendidikan krama Subak juga relatif rendah. Tetapi hal tersebut tidak membuat krama Subak hilang kepercayaan untuk mengelola sumber daya yang beragam, baik yang diperoleh dari krama Subak, bantuan maupun sumbangan, sehingga keberadaan Subak masih tetap eksis dan berkembang sehingga saat ini. Subak pada khususnya sebagai salah satu organisasi publik non-pemerintah dan organisasi nirlaba yang juga tidak luput dari berbagai kritik dan tuntutan dari pihak pemberi sumbangan atau pemerintah dan juga pihak eksternal lainnya dari anggota yang memerlukan keterbukaan penggunaan dana dan pengelolaan keuangan. Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 45 tahun 2015 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, di mana entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelola kepada penyandang dana dan society. Dalam suatu organisasi pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada krama Subak sebagai pihak yang berkepentingan dalam kepengurusan Subak. Subak memiliki ciri khas, yaitu yang pertama, Subak merupakan organisasi petani pengelola air irigasi yang memiliki pengurus dan peraturan organisasi atau awik-awik baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, Subak mempunyai sumber air bersama berupa bendungan atau ampelan atau saluran utama suatu sistem irigasi. Yang ketiga, Subak mempunyai suatu areal persawahan. Yang keempat, Subak mempunyai otonomi baik internal maupun eksternal. Dan yang kelima, Subak mempunyai satu atau lebih pura yang berhubungan dengan persubakan. Hal inilah yang membedakan sistem pertanian di Bali dengan sistem pertanian di luar Bali. Konsep kebersamaan dalam kelompok petani di Bali diaplikasikan melalui kegiatan gotong royong yang merupakan ciri yang kuat dari masyarakat petani Bali. Dengan kebersamaan dan sistem gotong royong yang diterapkan pada organisasi Subak, serta ditambah dengan konsep Trihita Karana atau 3 penyebab kebahagiaan yang utuh di dalam kehidupan manusia yang dijunjung tinggi sebagai dasar pelaksanaan setiap kegiatan dalam Subak. Maka para pakar petani yang merupakan anggota Subak beranggapan bahwa Subak mampu mengambil peran untuk turut serta melestarikan lingkungan serta membantu mewujudkan kemajuan di pedesaan. Salah satu Subak yang ada di Bali yaitu Subak Pemangket Awen Barat yang terletak di Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
Subak tersebut dikelola oleh Kelian Subak, yaitu Bapak Iketut Tinggal Ada. Subak Pemangket Awen Barat terletak di 2 desa, yaitu Desa Tegal Badeng Timur dan Desa Tegal Badeng Barat. Dengan areal seluas 165 hektar dengan jumlah petani sebanyak 260 orang dan terdapat sumur pompa sebanyak 8 yang diketuai oleh masing-masing Kelian Tempe. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Subak Pemangket Awen Barat tidak terlepas dari nilai-nilai religius yang dipercayai oleh umat Hindu di Bali. Salah satunya yakni konsep Trihita Karana, sebuah filosofi yang mengajarkan bagaimana mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang sempurna, dikenal dengan Trihita Karana, yang artinya menjalin hubungan antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam atau lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Sehingga Subak di Bali, khususnya para petani, telah menerapkan konsep Trihita Karana. Trihita Karana merupakan 3 penyebab terciptanya kebahagiaan yang terdiri dari parahyangan, pawongan, dan palemahan. Parahyangan dalam Subak Pemangket Awen Barat yaitu melaksanakan upacara atau piodalan seperti upacara pengewiwit atau nandur, odalan Bali Subak, odalan ulun Sui, odalan ulun Danu, dan upacara melasti yang dilakukan selama setahun sekali. Pada pawongan adalah untuk menata perilaku anggota krama yang melakukan hubungan harmonis pada Tuhan dengan pemujaan berdasarkan bakti, hidup saling mengabdi berdasarkan punya, dan memelihara lingkungan alam berdasarkan konsep asih. Terdapat juga awik-awik yang tertulis pada Subak untuk mengatur dan menata perilaku anggota krama Subak. Pada palemahan yaitu suatu areal sebagai wilayah Subak Pemangket Awen Barat untuk ditata agar semuanya dapat menjadi sarana untuk melakukan 3 kegiatan hidup, yaitu berbakti pada Tuhan. Pada Subak Pemangket Awen Barat, kegiatan yang dilakukan dalam pelemahan yaitu melaksanakan gotong royong jika terjadi kerusakan pada Subak yang disebabkan oleh terkena bencana alam atau dari yang lainnya. Terdapat salah satu kearifan lokal yang menarik pada Subak Pemangket Awen Barat, yaitu upacara pengewiwit atau nandur. Upacara tersebut merupakan simbolisasi penanaman bibit awal, di mana disebutkan pengewiwit adalah aktivitas setelah melakukan aktivitas ritual ngeluku atau membajak sawah. Upacara pengewiwit biasanya dilakukan pada musim tanam padi periode Oktober sampai Maret yang biasanya disebut dengan tanam kertemasa. Dalam melakukan pengelolaan keuangan pada Subak, diperlukan pembukuan dan pelaporan keuangan secara akuntabel yang berkesinambungan. Akuntansi merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkan daripada memberantas korupsi. Meskipun dikatakan suatu konsep yang sangat sulit diwujudkan, hal ini tidak menjadi kendala pada organisasi Subak. Subak memiliki awik-awik atau peraturan serta memiliki nilai religius yang tinggi. Namun, kesederhanaan yang dimiliki oleh Subak menjadi penyebab akuntabilitas yang disajikan oleh Subak terganggu. Dalam pelaksanaan kegiatan, baik upacara keagamaan, pembangunan maupun program, perlu adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Laporan tersebut nantinya akan diungkapkan secara transparan pada saat sangkap atau rapat yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu tepatnya di bulan Maret dan Oktober. Dalam melaksanakan upacara keagamaan, Subak Pemangket Awen Barat menggunakan dana kas dan hasil penjualan pupuk. Subak Pemangket Awen Barat tidak mendapatkan dana intensif dari pemerintah kabupaten, hanya mendapatkan dana BKK atau bantuan keuangan khusus dari provinsi sebesar 50 juta yang digunakan 50% untuk parahyangan, 40% untuk palemahan, dan 10% untuk pawongan. Namun semenjak pandemi pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan dana. Pada tahun 2020 dana BKK hanya sebesar 25 juta dan pada tahun 2021 dana BKK sebesar 10 juta, belum termasuk pajak. Hal tersebut dikeluhkan oleh para krama Subak karena dana tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh Subak Pemangket Awen Barat.
Adapun alasan lain yang mendasari penelitian ini di Subak Pemangkat Awen Barat yaitu tingkat pendidikan Krama Subak yang relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari data penelitian, data pendidikan Krama Subak Pemangkat Awen Barat yang terdapat pada slide, yaitu data yang pertama Iketut Tinggal Ada sebagai klien Subak, pendidikan terakhirnya SD. Yang kedua Bapak I Gusti Ngurah Rai Anta sebagai sekretaris Subak, pendidikan terakhirnya SMA. Yang ketiga, Bapak Imade Sudiana sebagai bendahara Subak, pendidikan terakhirnya SMA, dan Bapak Inengah Tantra sebagai ketua rembuk, pendidikan terakhirnya SD. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan Krama Subak rata-rata masih lulusan SD dan SMA, dan tidak ada yang berasal dari jurusan akuntansi. Dalam hal ini pendidikan sangat penting terutama untuk bendahara Subak yang harusnya berasal dari jurusan akuntansi agar terciptanya suatu akuntabilitas. Bendahara Subak Pemangkat Awen Barat tidak melakukan pencatatan anggaran terlebih dahulu dalam pengelolaan keuangannya karena minimnya pendidikan dan pengetahuan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan. Pengelolaan keuangan pada laporan pertanggungjawaban Subak Pemangkat Awen Barat dicatat dengan sistem manual, yaitu mencatat keuangan secara tulis tangan pada buku laporan keuangan seadanya dan hanya mencatat pemasukan dan pengeluarannya saja. Selanjutnya pada Palemahan Subak yaitu melakukan gotong royong jika terjadi masalah pada Subak. Seperti contoh masalah yang terjadi di sistem irigasi atau pengairan air ke lahan yang kurang baik. Penyebab terjadinya masalah tersebut bisa dikarenakan faktor alam seperti musim kemarau dan juga bisa terjadi karena pembagian dalam pengairan lahan tidak merata. Selain itu juga permasalahan pada pengelolaan bangunan Subak, pengelolaan limbah dan juga kerusakan lainnya yang disebabkan oleh bencana alam. Dalam penanganan masalah terjadi pada Palemahan Subak, perlu adanya penerapan biaya-biaya dalam laporan akuntansi lingkungan atau green accounting. Green accounting adalah akuntansi yang menghitung dan memasukkan biaya-biaya pencegahan maupun yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Green accounting merupakan langkah awal yang menjadi solusi masalah lingkungan tersebut. Penerapan green accounting akan mendorong kemampuan untuk meminimalkan masalah lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek. Dilihat dari pembukuan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban dari Subak Pemangkat Awen Barat, Subak tersebut belum memiliki laporan tersendiri mengenai akuntansi lingkungan dari adanya organisasi Subak hingga saat ini. Dalam laporan pertanggungjawaban atau LPJ pada Subak Pemangkat Awen Barat hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran secara umum dan hanya mengutamakan pemasukan dan pengeluaran biaya pada parahyangan. Adapun dampak yang diakibatkan karena belum adanya penyajian dan pengungkapan terkait akuntansi lingkungan dalam pengelolaan Palemahan yaitu Krama Subak akan sulit mengetahui berapa besaran kebutuhan atas biaya pengelolaan pada Palemahan setiap tahunnya. Minimnya SDM Krama Subak dapat berpengaruh pada kurangnya pemahaman tentang akuntansi lingkungan. Maka dari itu perlunya ada pemahaman mengenai akuntansi lingkungan agar para Krama Subak bisa menerapkan akuntansi lingkungan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang sesuai dengan latar belakang, yaitu yang pertama pengelolaan keuangan pada Subak Pemangkat Awen Barat masih sederhana dan manual. Yang kedua, tingkat pendidikan Krama Subak yang masih tergolong rendah dapat mempengaruhi akuntabilitas pada organis Subak Pemangkat Awen Barat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dalam penerapan akuntansi lingkungan atau green accounting. Adapun rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yaitu yang pertama bagaimana sistem pengelolaan keuangan terdapat pada Subak Pemangkat Awen Barat, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan konsep
konsep Trihita Karana pada Subak Pemangkat Awen Barat, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana penerapan akuntansi lingkungan atau green accounting pada Subak Pemangkat Awen Barat, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Tujuan penelitian yaitu yang pertama mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan keuangan Subak Pemangkat Awen Barat, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan Subak. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis cara mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan konsep Trihita Karana pada Subak Pemangkat Awen Barat, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Sejauh mana sudah diterapkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang terkait dengan pelaksanaan upacara agama dan aktivitas lainnya. Dan yang ketiga, mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi lingkungan atau green accounting pada Subak Pemangkat Awen Barat, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sejauh mana pemahaman dan pencatatan yang terkait dengan akuntansi lingkungan atau green accounting. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama bagi penulis. Penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan konsep Trihita Karana dan implementasi akuntansi lingkungan atau green accounting pada Subak Pemangkat Awen Barat. Yang kedua, bagi organisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menerapkan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan konsep Trihita Karana dan implementasi green accounting, sehingga organisasi dapat menyusun sebuah laporan keuangan yang baik dan benar serta dapat menumbuhkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap organisasi. Dan yang ketiga, bagi pihak lain yang memerlukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teori dalam melakukan penelitian dengan masalah yang sama. Selanjutnya yaitu kajian pustaka pada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Subak Pemangkat Awen Barat yang dapat digunakan adalah yaitu yang pertama penelitian Hardianti tahun 2017 dengan judul Penilaian Sistem Pengendalian Inter dengan konsep Trihita Karana pada Perkumpulan Petani Pengguna Air P3A Subak Tibu Benang di Desa Penyaringan, Kecamatan Doyo, Kabupaten Jembrana. Yang kedua, Metriani pada tahun 2017 dengan judul Mengungkap Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Konsep Trihita Karana pada Desa Pekraman, Studi Kasus pada Desa Pekraman Dharmajati, Tukat Mungga. Yang ketiga, penelitian Widnyani tahun 2015 dengan judul Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Lembaga Lokal Subak dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di pedesaan. Studi kasus pada Subak Tabola, Desa Pekraman Tabola, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Yang keempat, penelitian dari Kustina tahun 2019 dengan judul Mengungkap Praktik Good Corporate Governance dalam pengelolaan keuangan organisasi tradisional Subak, studi pada Subak Teba Mengui, Bali. Yang kelima, penelitian dari Saputra tahun 2018 dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Budaya Trihita Karana. Yang keenam, penelitian dari Diani tahun 2018 analisis penerapan akuntansi lingkungan green accounting dalam pengelolaan limbah pada PT Perkebunan Nusantara 4 Kebuk Dolok Ilir. Dan yang terakhir, penelitian dari Hardianiti tahun 2017 penerapan green accounting dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan untuk menunjang keberlangsungan usaha, studi pada PT PN Persero Pabrik Gula Takalar. Selanjutnya, kajian teori. Di sini saya menggunakan grand teori keagenan. Menurut Jason dan Meckling, pada tahun 1976, agensi teori adalah sebuah kontrak antara manajer atau agent
dan pemilik atau prinsipal agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan lancar. Pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri atau self-interest. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang atau bound rationality, dan manusia selalu menghindari resiko atau risk averse. Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antara anggota dan organisasi, efisiensi sebagai kriteria, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya kajian teori yang lain, yaitu akutabilitas. Menurut Mardiasmo tahun 2006, akutabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintah kepada pihak yang telah memberi amanah, yaitu masyarakat. Akutabilitas yang berfungsi seluruh komponen pergerakan jalannya kegiatan perusahaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Berdasarkan dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa akutabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban berupa menerangkan dan menjawab atas seluruh tindakan kinerja yang telah dilakukan baik oleh perseorangan, organisasi, hingga pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi. Selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan. Menurut Barlian, pengertian keuangan adalah ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Menurut pendapat Trianto, keuangan adalah pembelanjaan yang meliputi keseluruhan usaha untuk mempersiapkan dan mengatur penarikan dan penggunaan dana, di mana di sini termasuk juga perencanaan beserta pelaksanaannya. Menurut Devas, pengelolaan keuangan berarti mengurus dan mengatur keuangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, mampu memenuhi kewajiban keuangan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, hasil guna effectiveness dan daya guna efisiensi. Dan yang terakhir, pengendalian. Selanjutnya yaitu Subak. Subak merupakan sistem irigasi persawahan di Bali dengan konsep sosio-religius agraris, di mana Subak sudah ada sejak lama dan masih diterapkan hingga saat ini. Pengertian Subak secara normatif dapat ditemukan pada Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak. Dalam perda tersebut, Subak didefinisikan sebagai organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosio-agraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Dalam sistem Subak Bali terdapat nilai yang terkandung, yaitu yang pertama nilai budaya, yang kedua nilai sosial, dan yang ketiga nilai artefak. Dalam kepengurusan sistem Subak terdapat keberagaman yang unik dan menarik apabila dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Berbagai ragam unit kerja dalam kepengurusan Subak adalah yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi Subak yang terdiri dari Pekaseh, Wakil Pekaseh, dan Krama Subak. Yang kedua, struktur organisasi Subak yang terdiri dari Pekaseh, Wakil Pekaseh, Sekretaris, Kesinoman, dan Krama Subak. Yang ketiga, struktur organisasi Subak yang terdiri dari Kelian Gede atau Pekaseh, Penyarikan, Petengan, Kelian Tempe, Wakil Kelian Tempe, Kesinoman, Krama Subak, di samping ada pengawas keuangan dan penasehat. Dan yang keempat, kepengurusan Subak yang ada di dalam terdapat lagi kelompok kerja, dan kelompok kerja ini membawahi seksi-seksi atau bidang-bidang.
Adapun beberapa pengurus inti yang harus menulis dan menjelaskan tugas mereka, diantaranya yang pertama Pekaseh yang berperan untuk memimpin seluruh kegiatan dalam Suba. Yang kedua Petajuh atau wakil klien Suba yang merupakan wakil dari Pekaseh dalam menjalankan tugas-tugasnya dan bisa sewaktu-waktu menggantikan Pekaseh apabila tidak mampu menjalankan kewajibannya. Yang ketiga Kasinoman atau juru arah yang bertugas membawa pesan yang diperlukan berupa pengumuman atau keputusan-keputusan hasil pertemuan Suba kepada Krama Suba. Yang keempat Sekretaris berperan membantu Pekaseh khususnya mengerjakan hal-hal yang bersifat administratif atau dapat memimpin pertemuan jika Pekaseh berhalangan. Dan yang kelima Bendahara berperan dalam melakukan pembukuan dan mengelola keuangan Suba. Selanjutnya yaitu konsep Trihita Karana. Konsep Trihita Karana merupakan konsep nilai kultur lokal yang telah tumbuh berkembang dalam tradisi masyarakat Bali dan bahkan saat ini telah menjadi landasan falsafah, bisnis, filosofi pengembangan pariwisata, pengaturan tata ruang, dan rencana strategi pembangunan daerah. Secara harfiah, kata Trihita Karana berasal dari kata Tri yang artinya 3, kata Hita yang berarti kesejahteraan, dan kata Karana yang berarti sebab. Jadi arti dari Trihita Karana yaitu 3 unsur penyebab manusia mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Trihita Karana mempunyai makna bahwa 3 penyebab kesejahteraan manusia dalam rangka mencapai tujuan hidup Moksatram, Jagaditaya Caiti, Dharma, yang pada dasarnya bersumber pada keharmonisan manusia dengan Tuhannya atau parahyangan, keharmonisan hubungan manusia dengan sesama atau pawongan, dan keharmonisan hubungan manusia dengan alam lingkungan atau pelemahan. Akutabilitas tidak cukup dengan akutabilitas pada hubungan manusia atau sosial, penting juga pada akutabilitas pada Tuhan dan alam lingkungan. Tuhan dan alam sama sekali tidak membutuhkan laporan keuangan atau laporan tahunan, tidak seperti stakeholder lainnya yang memerlukan akutabilitas formal. Namun yang dipentingkan di sini adalah bagaimana hukum-hukum Tuhan dipraktikkan dalam pemerintah desa dan bagaimana hak-hak dari alam dipenuhi secara bertanggung jawab. Sehingga wujud konkret daripada akutabilitas kepada Tuhan dan alam apabila telah dipraktikkan hukum-hukum Tuhan dan hak-hak dari alam dalam organisasi. Selanjutnya yaitu konsep Trihita Karana dalam sistem Suba. Berbicara mengenai konsep Trihita Karana, maka kita akan memahami secara lebih mendalam mengenai konsep kehidupan masyarakat Bali. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bali merupakan pulau yang dikenal dengan budaya dan kearifan lokal yang sangat luar biasa. Mereka memiliki sejarah yang panjang khususnya dalam hal tradisi, budaya, dan agama. Selanjutnya ketiga unsur dalam menentukan eksistensi Suba. Penjabarannya yaitu yang pertama parahyangan. Setiap Suba mempunyai pura tersendiri yang disebut pura Suba atau pura ulun cari, pura bedugul atau pura ulun empelan atau sebutan lainnya sebagai unsur ketuhanan di dalam Suba itu tersendiri. Yang kedua pawongan. Suba mempunyai anggota yang disebut Krama Suba atau di beberapa tempat disebut dengan Krama Care sebagai unsur kemasyarakatan. Dan yang ketiga palemahan. Suba mempunyai wilayah atau areal pertanian dengan batas alam tertentu seperti sungai, jalan, pematang besar, desa, dan lain-lain. Kaitan dengan sistem Suba, konsep Trihita Karana begitu berpengaruh dalam pengelolaan Suba di Pulau Bali, bahwa alam sistem Suba tersebut juga terkandung implementasi daripada hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan harapan terjadi keseimbangan, terwujud keadilan, tercapai tujuan bersama yaitu hidup dalam keharmonisan. Selanjutnya yaitu Green Accounting. Green Accounting merupakan penggabungan informasi manfaat dan biaya lingkungan ke dalam macam-macam praktik akuntansi dan penggabungan biaya lingkungan dalam keputusan bisnis. Green Accounting adalah bagaimana memasukkan konsekuensi
dari suatu peristiwa yang menyangkut lingkungan dalam laporan keuangan. Grant accounting merupakan sarana untuk melaporkan suatu perusahaan yang dikaitkan dengan lingkungan. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan lingkungan. Akuntansi lingkungan memberikan laporan bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Tujuan dari akuntansi lingkungan sebagai sebuah alat manajemen lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat dan untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya, sehingga dapat mengetahui kegiatan perusahaan dalam upaya menangani pencemaran lingkungan serta kewajiban perusahaan atas masalah tersebut melalui laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu biaya lingkungan. Biaya lingkungan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang rusak atau biaya-biaya untuk mencegah terjadi kerusakan lingkungan di masa depan. Klasifikasi biaya lingkungan yaitu yang pertama biaya pencegahan, merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait aktivitas yang dilakukan untuk mencegah dihasilkannya limbah. Yang kedua, biaya deteksi lingkungan, yang merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, serta aktivitas lainnya yang dilakukan oleh perusahaan selama ini telah memenuhi standar lingkungan. Dan yang ketiga, biaya kegagalan eksternal lingkungan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke lingkungan. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan akuntansi lingkungan. Menurut Iksan, fungsi akuntansi lingkungan dibagi menjadi fungsi internal dan eksternal, yaitu fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri, di mana pimpinan perusahaan merupakan orang yang bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan dalam sistem informasi lingkungan perusahaan untuk mengatur biaya konservasi lingkungan dan analisis biaya dari kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi eksternal yaitu merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu tahapan alokasi biaya lingkungan. Tahapan pengalokasian biaya lingkungan yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua pengakuan, yang ketiga pengukuran, yang keempat penyajian, dan yang kelima pengungkapan. Selanjutnya bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Penelitian yang dimaksudkan untuk meneliti fenomena, keadaan, dan fakta yang ada dan menyajikan dengan apa adanya. Selanjutnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian terletak di Subak Pemangket Awen Barat, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Objek penelitian yaitu menganalisis akuntabilitas berdasarkan konsep Trihita Karana dan implementasi Green Accounting pada Subak Pemangket Awen Barat, Desa Tegal Badeng Barat. Selanjutnya subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu Kramas Subak Pemangket Awen Barat. Jenis data penelitian yang pertama data kualitatif. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data kualitatif yaitu yang pertama profil Subak Pemangket Awen Barat, tingkat pendidikan para Kramas Subak, sistem akuntansi yang digunakan pada laporan keuangan Subak Pemangket Awen Barat, dan penerapan akuntansi lingkungan pada Subak Pemangket Awen Barat. Yang kedua data kuantitatif. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan adalah jumlah atau angka yang tertera pada laporan keuangan Subak Pemangket Awen Barat. Selanjutnya, sumber data penelitian. Data primer, yaitu melalui proses wawancara kepada Kramas Subak Pemangket Awen Barat. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder meliputi pembukuan akuntansi tentang laporan keuangan Subak Pemangket Awen Barat, pendukung dalam laporan keuangan. Selanjutnya metode pengumpulan datanya. Yang pertama yaitu observasi. Dalam penelitian ini melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis perilaku aparatur pemerintah Desa Tegal Badeng Barat. Yang kedua wawancara.
yaitu menggali informasi secara mendalam dari wawancara yang dilakukan dengan informan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu para krama subak pemangkat awen barat. Dan yang ketiga, dokumentasi sumber-sumber pendapatan dan pembukuan keuangan tentang laporan pertanggungjawaban subak pemangkat awen barat serta dokumentasi yang berbentuk file, foto, video atau file rekaman wawancara. Selain itu, catatan-catatan kecil saat wawancara yang dibuat oleh peneliti juga dapat dikategorikan sebagai bentuk dokumentasi. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Yang pertama, tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian, tahap penarikan kesimpulan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam metode pengumpulan data adalah manusia sendiri. Peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil, di mana peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data, disebut dengan wawancara. Ada dua macam instrumen yang lazim digunakan, yaitu panduan atau pedoman wawancara mendalam yang umumnya berupa sebuah tulisan yang umum memerlukan jawaban panjang, bukan ya atau tidak. Dan yang kedua, alat rekam peneliti yang menggunakan alat rekam seperti tape recorder, telepon seluler, kamera foto, dan kamera video untuk merekam hasil wawancara. Baik, selanjutnya yaitu keabsahan data yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, derajat kepercayaan yang menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, perpanjangan keikutsertaan. Yang kedua, ketekunan. Yang ketiga, triangulasi. Dan yang keempat, pengecekan sejawat. Keabsahan data yang kedua yaitu kebergantungan. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti dan menguji kembali hasil penelitian melalui proses pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap seluruh komponen dalam laporan hasil penelitian untuk memperbaiki kesalahan sehingga hasil penelitian ini dapat mencapai kesempurnaan. Yang ketiga, keteralihan. Keteralihan sebagai penyesuaian empirik bergantung pada kesamaan antara konteks pengiriman dan penerima. Untuk melakukan penagihan tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris untuk konteks yang sama. Dan keabsahan data yang terakhir yaitu kepastian, mengaitkan hasil penelitian dengan proses yang dilakukan untuk mewujudkan kepastian peneliti, mendiskusikan dan mengkonsultasikan dengan pembimbing sehingga memperoleh masukan untuk menambah kepastian dari hasil penelitian. Baik, cukup sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya mengenai analisis akutabilitas pengelolaan keuangan berlandaskan konsep Trihita Karana dan implementasi Green Accounting, studi kasus Subak Pemangkat Awen Barat, Desa Tegal Badang Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.